Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sekolah, kemudian di kelas dan guru olahraga adalah bisa diberikan kesempatan untuk kami dari mahasiswa PTG Bukit Tinggi dalam programnya akan melaksanakan kegiatan P5 pada sekolah SDN 11 ini. Jadi untuk itu kami minta izin kepada kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan P5 ini. Kenapa? Baik, pada hari ini kami selaku pimpinan sekolah menyampaikan pada ibu yang berpraktek pada hari ini, sehingga judul yang pertama dulu, judul wawasan ibu atau tema yang ibu sampaikan pada kami ini apa? Tentu kira bidang apa? Iya, Bapak, terima kasih. Jadi untuk tema yang akan saya laksanakan pada P5 ini tentang bangunlah jiwa dan raganya. Dengan topik bersih lingkungan sehat tubuhnya. Jadi ya dalam P5 ini kami juga berkolaborasi dengan guru kelas, kemudian dengan guru olahraga dalam kegiatan ini. Jadi kami mohon izin Pak untuk pelaksanaannya. Terima kasih pada Ibu. Kalau temanya cukup bagus rasanya, tolong disampaikan betul-betul pada anak. Kebersihan lingkungan ini menyangkut, selaku pimpinan mengizinkan apa yang gebrakan yang Ibu laksanakan pada hari ini di sekolah untuk menunjang kebersihan lingkungan. Pertama, bagaimana anak ini mengaji terhadap kebersihan sampah, tidak ada berserakan di mana-mana. Ini kalau ditanamkan pada anak, ditanamkan kepada di sendiri, di mana dia berada, di mana dia berada, dia tahu dengan lingkungan, tahu dengan apa yang tujuan pokok daripada ibu sampaikan pada anak, dia sangat mengerti. Cuma demikian keizinan. Terima kasih Pak atas saran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami Pak. Jadi setelah kami izin, insya Allah akan kami laksanakan ini sebaik-baiknya. Terima kasih Pak.
masuk materi tentang tema, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan. Richard, berdoa mulai. Baik ibu semuanya, terima kasih diucapkan. Sebelum kita masuk materi, duduk dulu ambil absen. Mendengarkan apakah ibu hadir semuanya? Alhamdulillah hadir semuanya. Sebelum kita masuk materi, hendaknya kita menyanyikan tentang nyanyi profil Pancasila. Yuk, ibu semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Nah, 1, 2, 3, ada apa semuanya? Kembali, 1, 2, 3. Silakan duduk. Belang dari semuanya. Untuk pembelajaran kita hari ini tentang kelima, yang mana minggu lalu kita telah belajar tentang apa? Hidup berkelanjutan. Terima kasih. Sebelum kita masuk tentang materi kita, yaitu tentang temanya bangunlah jiwa dan raga. Kemudian topiknya tentang apa namanya, kata apa? Ada yang tahu? Ya, kemudian perhatikan semuanya. Bangunlah jiwa dan raganya, kemudian bersih lingkunganku, sehat tubuhku. Tentang apa? Bersih lingkunganku, sehat tubuhku. Oke, baik ibu semuanya. Silakan kita saksikan video.
Nah, silakan. Alat dan bahannya. Botol plastik, botol bekas, Oke. botol plastik, botol plastik. Kemudian Teh, oke. Yang kedua, silakan. botol plastik, Ya. sampah Plastik. plastik, plastik, Ya, terus. Kemudian kelompok tiga, silakan sampaikan bahan dan alat untuk pembuatan proyek kita hari ini. plastik, Ya. sampah plastik, botol plastik, dan botol. Oke, bagus. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Nah, oke, sebelum kita masuk pembelajaran atau praktek tentang P5, terlebih dahulu coba perhatikan. Ibu semuanya coba perhatikan. Apa itu sampah plastik? Dijelaskan, sampah plastik itu adalah limbah. Ya. Ada yang bisa menyampaikan? Silakan. Coba Intan. Coba Intan. Ya, Apa yang dimaksud dengan sampah plastik? Silakan. sampah plastik adalah limbah yang berasal dari produk plastik yang sudah tidak digunakan seperti kantong plastik, botol, dan kemasan sekali pakai plastik sulit terurai secara alami sehingga menjadi masalah bagi lingkungan. Oke, terima kasih. Beri aplaus buat Intan. Nah, terima kasih ibu semuanya. Ini menjelaskan kembali tentang bahan yang akan kita kan sebagai proyek hari ini adalah tentang sampah plastik. Tentang sampah plastik, yang mana sampah-sampah yang ada di lingkungan kita, baik itu di lingkungan rumah, kemudian di lingkungan sekolah, kemudian lingkungan di mana kita berada. Jadi jika ada sampah-sampah plastik yang berserakan, hendaknya kita gunakan untuk pengolahan sebuah produk yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari. Contoh seperti yang akan kita lakukan hari ini, yang akan kita buat hari ini, yaitu tentang pembuatan ekobrin, yaitu memasukkan sampah-sampah plastik, kemudian digunting halus-halus, kemudian kita masukkan ke dalam botol bekas, kemudian nanti akan berbentuk warna-warni yang cantik, bisa kita pergunakan untuk pembuatan nama sekolah atau pembuatan nama negara. Jadi nanti akan bermanfaat, kemudian nanti akan bisa digunakan untuk pembuatan taman, kita pagar tanaman kita nanti. Nah, paham ya Bu semuanya? Nah, kemudian dijelaskan dalam Quran surat Al-Nur ayat nomor 1 tentang kebersihan. Mana di sini dijelaskan tanpa kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Kemudian Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka dan mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi dalam Quran surat Al-Nur ini dijelaskan oleh Allah bahwanya perbuatan tangan manusia sendiri yang selalu membuang sampah sembarangan, maka lingkungan sekitar kita akan menjadi rusak. Seandainya kita buang sampah plastik, kemudian buang sampah botol-botol bekas ke dalam sungai atau ke aliran sungai, maka nanti akan tersumbat ke aliran sungai. Apa yang akan terjadi? Bagus, maka akan terjadi itulah kerusakan yang berdampak yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Ma'idah pasal 1. Ya, jadi itulah semuanya itu mengajak agar kita menggunakan barang-barang bekas untuk plastik yang tidak bisa dikurai, bahkan bertahun-tahun plastik dalam tanah itu tidak akan bisa terurai, tidak akan membusuk. Makanya kita gunakan ke barang-barang yang lebih bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kemudian ini contoh gambar. Contoh gambar pemanfaatan ekobrin yang bisa dibuat sebagai nama. Perhatikan semuanya. Nah, ada nama sekolah, kemudian nantinya digunakan taman. Nah, perhatikan
taman, kemudian pagar tanaman. Nanti di dalamnya akan kita tanam bunga atau tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Oke, kita perhatikan contohnya. Ini ada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 itu digunakan di taman, kemudian gambar 2 itu digunakan untuk membuat nama. Jadi kita bisa gunakan untuk membuat nama UPT SDN 11 Jogja. Oke, paham ya semuanya? Oke, jadi kita lanjut di kelas ini.
telah selesai mengerjakan proyeknya tentang pembuatan ekonomi. Jadi nantinya coba berkelompok tampilkan proyeknya telah dibuat. Silakan kelompok 1 akan bawa ke depan, akan diperlihatkan kepada teman-temannya. Oke. Oke. Kelompok 1. Nah, baiklah. Nah, semuanya terisi penuh botolnya, kemudian padat kurang, sudah 200 gram. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang ya. Oke, nah lanjut kelompok 2. Silakan tampilkan proyeknya yang telah dibuat. Oke. Nah, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 2. Oke, silakan. Lanjut kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, silakan. Dan alhamdulillah telah terlaksana dengan baik. Kemudian nanti ini berguna untuk kita. Coba perhatikan pelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa dalam penggunaan sampah plastik atau sampah-sampah yang tidak berguna lagi, itu yang pertama dapat mengurangi sampah plastik. Kemudian itu merupakan tanggung jawab kita bersama karena sampah plastik itu tidak dapat terurai. Kemudian yang kedua, Ibu mengajak, ayo kita semua mulai dari diri kita sendiri, kemudian lingkungan kita, lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan sekolah. Jadi itu merupakan untuk menyelamatkan bumi ini, itu menyelamatkan bumi ini dari sampah-sampah yang berserakan yang akan berdampak nantinya. Jadi itulah materi kita pada kesempatan ini tentang penggunaan atau pengolahan sampah plastik. Jadi untuk selanjutnya akan ada lagi proyek-proyek kita tentang perimati. Paham anak-anak semuanya? Oke. Jadi apakah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan? Oke. Nah, jadi selanjutnya sekian pembelajaran kita pada pagi ini. Kepada kita kelas, silakan siapkan siapkan adalah kita kelas. Saya tutup pelajaran. Nanti ya. Oke, sekian ucapkan warahmatullahi wabarakatuh.